Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya Fadil dan kita berada di playlist Belajar TypeScript untuk Pemula. Walaupun di materi ini sudah levelnya sedikit meningkat dari sebelumnya dan ini bisa kita katakan level medium menuju advance seperti itu, ya teman-teman bisa tentukan sendiri. Nah, kita akan mempelajari satu fitur yang dimiliki oleh TypeScript yaitu type literals. Nah, apa itu type literals? Type literals dia adalah salah satu tipe untuk memberikan nilai pasti, ya. Jadi kalau kita mengambil kata literal, literal ini ya sesuatu yang benar-benar gitu, sesungguh-sungguhnya. Nah, sesungguhnya yang dimaksud adalah kalau dalam TypeScript kita memberikan tipe itu langsung pada nilainya. Nah, sebelum kita mengenal type literals, kita sudah mengenal beberapa tipe yang sudah kita gunakan di beberapa video sebelumnya, seperti tipe primitif, tipe non-primitif, atau tipe bentukan sendiri. Tipe bentukan ini yang biasa kita bentuk menggunakan type alias maupun interface. Dan juga kita sudah mengenal type generics. Nah, dengan type literals ini, kita langsung menyebutkan tipenya langsung berupa nilai, gitu. Artinya nanti ketika nilai tersebut diisi, haruslah betul-betul sama dengan tipe yang kita sebutkan, gitu, yang langsung pada nilainya. Nah, secara implisit, type literals ini sudah terdapat pada konstanta, ya. Jadi kalau kita misalkan membuat konstanta dengan nilai tertentu, maka secara implisit TypeScript sudah menentukan tipenya itu langsung literalnya, yaitu langsung nilainya. Nilainya tersebut mengikuti pada nilai konstanta yang diinisialisasikan. Nah, tipe literal ini sering digunakan untuk menggabungkan beberapa nilai literal menggunakan operator union. Jadi, kita dapat memberikan beberapa pilihan nilai. Misalkan ukuran pakaian, ya. Misalkan small, large, extra large, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara kita menggunakan type literals. Mari kita praktikkan di Visual Studio Code dan pastikan teman-teman sudah membuka Visual Studio Code terlebih dahulu. Dan seperti biasa, saya membuat folder baru, folder ke-19 yaitu type literals dan satu file yang namanya index.ts. Ya, kalau teman-teman mau konfigurasi menggunakan tsconfig.json juga silakan. Ya, cuman untuk kali ini saya akan gunakan satu file saja karena kita hanya membahas tentang type literals. Nah, sebelum kita membahas type literals, pertama kita review terlebih dahulu bagaimana kita menggunakan atau mendefinisikan variabel dengan menggunakan keyword let maupun var. Cuman untuk kali ini kita akan gunakan keyword let. Nah, misalkan kita punya keyword let nama. Nah, di sini kita inisialisasikan nilainya, yaitu Fadil. Nah, kalau kita arahkan kursor di sini, maka secara implisit TypeScript akan memberikan tipe data pada variabel nama ini sebagai string. Ya. Nah, bagaimana jika kita gunakan keyword const, variabel nama sebagai konstanta? Apakah tipenya masih berupa string atau tipenya sudah berbeda lagi? Nah, coba kita arahkan kembali kursornya di variabel nama ini. Nah, bisa kita lihat bahwa ternyata variabel nama ini bukan tipe string lagi, tapi tipenya sudah langsung pada nilainya. Nah, tipe yang langsung pada nilainya ini yang disebut sebagai type literals, yaitu tipe data yang langsung.
nilainya. Dan secara implisit, ini dimiliki oleh konstanta, tergantung nilai yang kita inisialisasikan. Nah, apakah kita bisa mendefinisikan type literals ini secara eksplisit? Ya, bisa saja ya. Jadi kalau misalkan kita punya keyword let, misalkan kita mau mengisikan apa? Domisili. Nah, misalkan variabel domisili harus diisi dengan misalkan Batam gitu. Artinya nilai yang diisi haruslah nilai yang betul-betul disebutkan di tipe literal ini gitu. Jadi bukan lagi umumnya seperti string tapi sudah spesifik pada nilainya. Jadi ya kita juga harus isi dengan nilai yang sesuai dengan tipe literal yang kita tentukan. Seperti itu, ya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan teman-teman mengerti. Nah, tadi tipe literal ini sering kita gunakan untuk memberikan beberapa pilihan nilai literal dengan menggunakan operator union. Kalau teman-teman masih ingat tentang union, yaitu kita dapat menggabungkan atau dapat memberikan beberapa pilihan tipe data. Ya, contohnya, kalau kita membuatnya di sini variabel jenis kelamin, atau misalkan cons juga tidak masalah ya. Jenis kelamin, tipenya adalah laki-laki atau ya pria gitu, atau wanita. Sama dengan, nah, berarti nilai yang hanya diperbolehkan, yang boleh diisi ke variabel ini, salah satu nilai antara pria ataupun wanita. Jadi, ada dua nilai literal yang kita berikan beberapa, misalkan kita bisa memberikan pilihan yang lain dengan menggunakan tanda union, ya, seperti yang sudah kita pelajari di awal-awal seri video ini. Nah, jadi kalau misalkan jenis kelamin saya adalah misalkan pria, maka di sini merupakan nilai yang valid. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada nilai yang berada di member union ini, misalkan begini, maka di sini menyatakan tidak valid karena ya nilai tersebut tidak bisa diassign ke salah satu nilai literal yang sudah ditentukan. Nah, kalau misalkan di beberapa editor atau IDE atau text editor, salah satunya Visual Studio Code, dia memberikan rekomendasi pilihan nilai. Pilihan nilai ini tergantung pada ya nilai literal yang kita daftarkan menggunakan operator union. Gitu. Jadi bisa kita pilih salah satu nilainya, dan ini juga memudahkan kita juga untuk memprogram TypeScript kalau misalkan teman-teman berhadapan dengan project TypeScript ke depannya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan penerapan untuk type literasi ini bisa teman-teman pahami.